Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kelas Matematika Ekonomi dan Bisnis untuk materi konsep dasar matematika ekonomi. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah yang pertama adalah konsep dari matematika ekonomi itu sendiri, kemudian ada konsep variabel, konstanta, parameter, persamaan, sistem bilangan real, dan konsep himpunan. Untuk relasi dan fungsi serta jenis fungsi akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya. Baiklah, untuk matematika ekonomi. Jadi matematika ekonomi itu merupakan suatu pendekatan untuk menganalisis masalah ekonomi dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Nah, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis masalah ekonomi ini biasanya dijabarkan dalam suatu model matematika. Nah, model matematika ini terdiri dari ada namanya variabel, kemudian parameter, dan konstanta. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas tentang variabel. Jadi variabel ini merupakan sesuatu nilai yang dapat berubah. Kemudian variabel ini terdiri dari dua jenis, yaitu variabel endogen dan variabel eksogen. Nah, variabel endogen itu merupakan suatu variabel yang nilai penyelesaiannya diperoleh dari dalam model, sedangkan eksogen adalah kebalikannya. Nah, apa saja sih variabel yang biasanya digunakan dalam ekonomi? Jadi agar lebih familiar ya. Jadi biasanya yang digunakan ada variabel P itu menyatakan harga, kemudian C itu biaya, Q itu jumlah yang ditawarkan, kemudian R itu penerimaan, I investasi, Y pendapatan nasional, dan berikutnya adalah P yaitu keuntungan atau laba. Kemudian berikutnya adalah konstanta dan parameter. Konstanta itu bilangan real yang nilainya tetap, sedangkan parameter biasanya suatu koefisien yang melekat pada variabel. Nah, saya contohkan, misalkan di sini ada persamaan Y sama dengan A plus BX. Nah, pada persamaan ini, X dan Y itu merupakan variabel, kemudian B itu adalah koefisien dari variabel X, maka disebut dia parameter, kemudian A-nya itu adalah konstanta. Nah, tadi sudah saya singgung tentang persamaan, jadi suatu variabel dapat bernilai jika berhubungan satu sama lain melalui suatu persamaan atau ketidaksamaan. Nah, persamaan ini biasanya dilambangkan dengan tanda sama dengan, sedangkan untuk ketidaksamaan dilambangkan dengan kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, contohnya di sini ada 3 contoh. Yang contoh pertama dan contoh ketiga itu adalah contoh persamaan, sedangkan yang kedua ketidaksamaan. Yang pertama ya 5x sama dengan 2y plus 1. Nah, untuk contoh pertama ini yang merupakan variabelnya adalah x dan y, kemudian konstantanya adalah 1, sedangkan parameternya adalah 5 dan 2. Oke, untuk yang C, persamaan yang terakhir ya, yang P sama dengan R min C tadi sudah saya singgung di depan. Jadi P itu adalah, jadi baik P, R, dan C ini merupakan tiga-tiganya adalah suatu variabel. Nah, P-nya itu melambangkan tadi laba atau keuntungan, kemudian R-nya itu penerimaan atau pendapatan, C-nya adalah biaya. Jadi di sini untuk fungsi dari laba atau keuntungan bisa kita buat dengan P, laba atau keuntungan sama dengan penerimaan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Nanti untuk lebih banyaknya akan dibahas pada teori ekonomi mikro, pengantar teori ekonomi mikro gitu ya. Nah, berikutnya adalah sistem bilangan real. Jadi sistem bilangan real itu ada bilangan rasional, bilangan irasional. Kemudian bilangan rasionalnya itu ada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kemudian dibagi lagi menjadi bilangan negatif dan bilangan positif. Materi yang akan kita bahas yang terakhir adalah konsep himpunan. Jadi penulisan dari himpunan itu biasanya dilambangkan dengan kurung kurawal. Jadi bisa kita buat daftar anggota himpunannya atau dibuat menjadi notasi seperti pada contoh untuk himpunan A berikut ini. Untuk contoh yang pertama ya, S sama dengan 235.
Artinya anggota himpunan S adalah 2, 3, dan 5. Berikutnya yang A merupakan himpunan bilangan prima. Itu ya, isinya berarti 2, 3, 5. Nah, biasanya untuk anggota himpunan dilambangkan dengan huruf seperti huruf E ya, dibacanya elemen. Jadi misalkan untuk kita lihat himpunan A, 5 itu adalah anggota dari himpunan A, maka ditulis 5 elemen A. Kemudian berikutnya adalah hubungan di antara himpunan-himpunan. Nah, hubungan himpunan-himpunan ini ada sama, kemudian subset atau himpunan bagian, kemudian himpunan kosong. Nah, jadi himpunan-himpunan dikatakan sama jika elemen-elemennya sama. Di sini A1, 3, AB. Kemudian B isinya adalah 1, A, B, 3. Nah, himpunan A dan himpunan B ini disebut himpunan yang sama karena anggota-anggota dari himpunan A sama dengan anggota anggota himpunan B. Jadi meskipun dari urutan tidak sama, tetapi elemen-elemen yang ada di dalamnya itu sama, maka disebut A sama dengan himpunan B. Kemudian berikutnya adalah himpunan bagian. Jadi himpunan bagian A, misalkan A itu adalah 2 dan 3, maka A itu merupakan himpunan bagian dari misalkan B yang berisi 1, 2, 3, 5, 7. Nah, lambangnya bisa dilihat, jadi A subset B. Kemudian himpunan kosong berikutnya. Jadi himpunan kosong itu dilambangkan dengan kurung kurawal, tidak ada isinya ya, kurung kurawal saja, atau 0 yang dibuat garis seperti itu. Nah, berikutnya adalah operasi-operasi himpunan. Untuk operasi himpunan itu ada gabungan, irisan, dan komplement. Nah, untuk lebih memahami langsung ke contoh soal saja. Misalkan di sini untuk contoh yang pertama diketahui himpunan A terdiri dari 3, 5, dan 7, sedangkan himpunan B adalah 2, 3, 4, dan 8. Maka gabungannya adalah berarti gabungan dari A dan B berarti 2, 3, 4, 5, 7, dan 8. Nah, bagaimana dengan A iris B? Nah, A iris B berarti anggota himpunan A yang ada di B ataupun sebaliknya. Nah, di sini yang anggota A yang ada di B adalah 3, atau anggota B yang ada di A adalah 3. Maka A iris B-nya adalah 3. Nah, untuk contoh berikutnya kita ambil ini di example 4. Misalkan A itu terdiri dari min 3, 6, 10, dan B adalah 9, 2, 7, dan 4. Nah, A iris B ini merupakan himpunan kosong karena tidak ada anggota dari A yang berada di B. Demikian juga sebaliknya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat semua. Jadi daerah yang diarsir ini merupakan himpunan gitu ya. Nah, A gabung B berarti himpunan A gabung B, berarti semua yang ada di A dan B itulah yang disebut dengan A gabung B. Kemudian berikutnya A iris B. Nah, A iris B ini kita lihat yang di bagian tengah ya, berarti A iris B ini subset dari A dan B. Nah, kalau untuk komplement berarti A komplement berarti dia tidak ada di himpunan A. Ada di semesta tapi tidak ada di himpunan A. Itulah A komplement. Hukum operasi himpunan. Jadi untuk yang pertama adalah komutatif. Nah, untuk komutatif ini A gabung B sama dengan B gabung A, kemudian A iris B sama dengan B iris A. Itu disebut dengan hukum komutatif. Nah, berikutnya adalah hukum asosiatif. A gabung B gabung C sama dengan A gabung B gabung C. Berikutnya A iris B iris C sama dengan A iris B, kemudian diiriskan dengan himpunan C. Kemudian yang berikutnya adalah hukum distributif. A gabung B
iris C sama dengan himpunan A gabung B diiris dengan himpunan A gabung C. Kemudian berikutnya, himpunan A diiris dengan himpunan B gabung dengan himpunan C sama dengan himpunan A diiris dengan B digabung dengan himpunan A diiris dengan C. Nah, ini adalah hukum operasi dasar dari himpunan. Nah, pada akhir pertemuan ini saya memberikan latihan. Jadi latihan ini dikumpulkan pada hari sesuai dengan jadwal. Ini dikerjakan secara individu. Nah, untuk soal yang nomor 1 ini, perintahnya adalah kalian diminta untuk menuliskan himpunan dalam bentuk notasi. Nah, untuk yang pertama, yang bagian A, jadi himpunan dari semua bilangan real yang lebih dari 34. Yang B, himpunan dari semua bilangan real yang lebih dari 8 tetapi kurang dari 65. Nah, kemudian untuk soal nomor 2, diberikan himpunan di sini ada S1, S2, S3 sampai dengan S4. Nah, di sini kalian diminta untuk menentukan mana di antara pernyataan A sampai I ini yang benar. Apakah S1 sama dengan S3 itu benar, apakah S1 sama dengan R itu bilangan himpunan bilangan real ya, dan seterusnya. Jadi diminta untuk menentukan mana yang benar. Kemudian yang ketiga, jadi berdasarkan soal nomor 2, teman-teman diminta untuk yang pertama adalah menghitung S1 gabung S2 itu anggotanya apa-apa saja, kemudian S1 gabung S3 berapa, dan seterusnya sampai dengan bagian F. Nah, untuk soal nomor 4, sama dengan soal nomor 2 tadi, kalian diminta untuk menentukan mana pernyataan yang benar. Apakah A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Jadi mana-mana saja di antara pernyataan berikut yang benar gitu. Jadi tidak hanya satu, jadi dan bisa jadi tidak ada yang benar gitu. Kemudian yang kelima, diberikan himpunan A, B, dan C. Kalian diminta untuk membuktikan hukum dari hukum distributif. Kemudian yang keenam, kalian diminta untuk membuktikan juga, tapi dengan menggunakan diagram Venn. Kemudian yang 7, kalian diminta untuk menghitung semua subset dari himpunan 5, 6, dan 7. Demikian juga nomor 8 juga sama dengan nomor 7. Oke, selamat mengerjakan. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung diskusi di WhatsApp group. Demikian materi tentang konsep dasar matematika ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.